Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network step by step ya. Dan silahkan disimak sambil ngopi, bikin nyantai saja agar tidak sepaneng. Nah, kemudian di sini kita kembali lagi untuk informasinya datang dari Twitter ya, CryptoLekpen. Kita mencoba untuk mengulasnya ya rekan-rekan, untuk mengambil informasinya saja. Kemudian kita tidak mempermasalahkan berkaitan dengan simbol-simbol dan lain-lain. Intinya di sini kita tinggal analisa secara mandiri ya berkaitan dengan informasi yang diberitakan siapapun itu ya, karena memiliki narasi ya kita coba untuk mengulasnya. Kemudian di sini ada informasi yang paling baru tentang dompet multisync aman untuk aplikasi Mainnet. Kemudian dompet multisync aman untuk aplikasi Pi Mainnet akan segera dirilis. Kemudian memberi pengembang kemampuan untuk meningkatkan keamanan Pi yang diterima dan disimpan oleh aplikasi mereka. Nah, ini cukup mantap sekali ya kalau kita melihat informasi yang disampaikan oleh CryptoLekpen. Di sini saya rasa informasinya itu ya bersifat seperti pemberitahuan atau informasi yang mendahului core team ya. Nah, kita juga tidak tahu ya rekan-rekan apakah di sini memang benar-benar untuk CryptoLekpen itu memiliki semacam orang dalam ya di dalam Pi Network, karena di sini informasinya ya seperti mendahului core team. Nah, kemudian di sini setiap aplikasi Pi akan dapat mempertahankan dua dompet di Mainnet. Yang pertama di sini dompet multisync untuk menerima Pi dari Pioneer. Dompet ini akan berfungsi serupa dengan rekening tabungan, memberikan keamanan yang ditingkatkan untuk menyimpan Pi dengan saldo yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini ada dompet multisync untuk menerima Pi dari Pioneer. Jadi di sini untuk dompet daripada multisync saya rasa di sini memang dikhususkan untuk daripada developer, pihak pengembang atau pihak-pihak yang terlibat dalam event hackathon yang memiliki aplikasi ekologi. Seperti contoh misal di Indonesia Tokopedia ya, Tokopedia itu harus memiliki dompet besar untuk transaksinya, yaitu yang disebut dengan dompet multisync, dan semuanya itu nanti akan ada dompet multisync ya untuk daripada developer tersebut ya rekan-rekan, seperti aplikasi ekologi ya. Dan ketika nanti Pioneer melakukan semacam transaksi ya, misal membeli barang di Tokopedia, maka saldo tersebut itu akan masuk ke dalam dompet multisync Tokopedia ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, dompet standar untuk mengirim Pi ke perintis. Dompet ini berfungsi serupa dengan rekening giro melakukan pembayaran dengan saldo yang lebih rendah. Nah, jadi di sini juga ada untuk daripada dua transaksi ya, yaitu dompet multisync menerima dan dompet multisync untuk mengirim ya. Ini dikhususkan untuk dompet pengembang. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini dengan pengenalan Safe Multisync Wallet bertujuan meningkatkan keamanan dan kepercayaan secara keseluruhan dari aplikasi Mainnet jaringan Pi. Pengembang akan memiliki kontrol dan perlindungan yang lebih besar atas Pi yang disimpan dalam aplikasi mereka, memastikan lingkungan yang lebih aman untuk para pionir dan transaksi mereka. Dompet multisync wallet. Nah, kemudian di sini kita coba cek lagi informasi tentang daripada CryptoLekpen. Nah, di sini 3 jam yang lalu CryptoLekpen juga memberikan updating ya. Kita coba cek saja ya rekan-rekan. Ini hanya sekedar informasi ya. Kita coba cek and recheck. Di sini ada pengumuman P2Day pembaharuan kuartal kedua 2023 core team. Nah, di sini Pinet jaringan Pi memperkenalkan Pinet memungkinkan menjelajah melihat berbagai aplikasi Web3 Pi di browser ya, internet konvensional. Ini bertujuan meningkatkan accessibility dan ekosistem ya, meningkatkan accessibility ke ekosistem Pi untuk pionir dan non pionir. Jadi di sini ada semacam aplikasi Pinet ya rekan-rekan. Mungkin Pinet ini adalah salah satu pemenang hackathon ya. Nah, di sini diperkenalkan langsung oleh core team, yang mana di sini kita juga bisa melihat dan berbagi aplikasi Web3 ya. Dan ini bisa digunakan oleh pionir maupun non pionir. Kemudian juga ada forum Perset. Forum Perset merupakan ini baru saja diluncurkan ya. Nah, oleh daripada Pi Network, platform sosial Web3 yang mengintegrasikan tokenomic ke dalam interaksi sosial. Ini seperti sosmednya Pi Network ya untuk daripada Perset. Memupuk keaslian percakapan konstruksi interaksi online ya, interaksi online yang sehat di antara kalangan pioner. Jadi satu persatu semacam aplikasi ekologi untuk pendukung Pi Network sudah lahir ya. Ada Pinet, kemudian Perset, kemudian juga ada Pichat Migration, dan juga ada Design Refresh.
Kemudian untuk Pichat mengalami pembaharuan infrastruktur dan desain, memungkinkan pengembangan fitur baru penskalaan independen yang lebih sering. Kemudian dengan tampilan dan gaya yang segar meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, di sini kemudian juga ada lagi ya, semacam aplikasi-aplikasi sosmed Web3 yang dikeluarkan by Network. Kemudian KYC terbuka untuk semua. Solusi KYC terus berlanjut dan ditingkatkan. Saat ini ada sekitar 5,6 juta yang lolos KYC. Pioneer didorong mengirimkan aplikasi KYC mereka dan melengkapi daftar periksa mainnet untuk mempersiapkan migrasi ke mainnet. Pioneer juga dapat berkontribusi sebagai validator KYC dan mengundang teman untuk menyelesaikan proses KYC mereka. Kemudian di sini juga ada komitmen terhadap komunitas. Jaringan Pi mengakui keterlambatan dan frustrasi yang dialami oleh masing-masing pionir, tetapi memastikan bahwa mereka berkomitmen mendukung setiap pionir yang memenuhi syarat melewati KYC dan memajukan proyek. Artinya di sini untuk dari core team atau tim proyek Pi Network ya sudah mengakui keterlambatan jadwal dan juga sudah mulai melihat tentang frustrasinya para pionir yang belum mendapat undangan KYC, dan KYC juga akan terus dikomitmenkan ya rekan-rekan, meskipun di sini kalau kita lihat pergerakannya cukup lambat. Kemudian pembaharuan dan juga inisiatif mencerminkan dedikasi Pi Network meningkatkan ekosistem dan meningkatkan pengalaman pengguna, dan juga memperluas jangkauan teknologi Web 3.0 tech and product. Nah, di sini kalau kita lihat informasi step by step tentang perkembangan Pi Network ya. Jadi untuk Pi Network memang merupakan proyek yang sangat besar sekali ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi 4 jam yang lalu. Ini berkaitan dengan masalah core team open mainnet ya. Karena di sini kalau kita lihat sejak 28 Juni telah melihat banyak pionir mengungkapkan pendapat mereka tentang kapan akan open mainnet. Nah, kemudian di sini sentimen yang paling umum adalah mendesak core team untuk melakukan atau untuk mengumumkan roadmap mainnet sesegera mungkin ya. Ini adalah desakan daripada komunitas. Kemudian di sini kami memahami bahwa beberapa pionir mungkin merasa kecewa dengan penundaan berkepanjangan dalam membuka open mainnet. Membuka mainnet adalah proses kompleks memerlukan persiapan yang sangat matang ya. Jadi di sini harus matang, hampir kosong. Nah, mungkin lebih seperti itu ya, karena di sini sekali lagi core team itu selalu mempersiapkan dengan sangat matang sekali, terutama untuk aplikasi ekologi agar siap ketika rilis publik ya, dan tidak terjadi semacam perbaikan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk memastikan stabilitas dan keamanan jaringan. Core team juga perlu memastikan bahwa semua aspek teknis, keamanan dan hukum diselesaikan dengan baik sebelum meluncurkan fase open mainnet. Kemudian di sini kita harus tahu bahwa jaringan Pi adalah proyek yang masih dalam pengembangan, dan keputusan harus dibuat memastikan keberlanjutan dan keberhasilan sistem dalam jangka panjang. Core team juga mengumumkan bahwa mereka bekerja dengan rajin menyelesaikan elemen yang diperlukan dan berkomunikasi ketika mereka siap untuk membuka open mainnet. Kemudian sambil menunggu open mainnet, kita bisa terus terlibat dalam komunitas jaringan Pi dan juga mempelajari lebih lanjut tentang proyek-proyek Pi Network ya. Berbagai informasi satu sama lain. Penting untuk diingat bahwa kesabaran dan pengertian sangat penting dalam proses pengembangan proyek Pi Network. Nah, jadi di sini sambil open mainnet ya rekan-rekan harus memberikan atau harus mencari informasi-informasi yang resmi tentang proyek Pi Network ya. Kemudian juga bisa menggarap proyek-proyek yang lainnya selain daripada proyek Pi Network. Bisa dicek dalam kolom deskripsi. Admin juga sudah membuat semacam grup Telegram khusus untuk menggarap proyek cryptocurrency ya, untuk menghasilkan uang dari internet, terutama terkhusus dari dunia cryptocurrency, mining, airdrop dan lain-lain. Itu bisa rekan-rekan dimaksimalkan ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Dan jika rekan-rekan suka dengan konten ini, tinggalkan like ya, dan juga berikan komentar rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih.